Dalam beberapa dekade terakhir, inovasi teknologi telah melesat dengan kecepatan yang mengagumkan, membentuk ulang cara kita menjalani hidup. Di tengah deruan perkembangan ini, kecerdasan buatan AI muncul sebagai pilar utama, mulai dari asisten digital cerdas hingga sistem rekomendasi yang personal. AI kini diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, membantu kita mengatur aktivitas, menemukan informasi, dan bahkan membuat keputusan yang lebih tepat di berbagai bidang. Asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant telah menjadi bagian integral dalam rutinitas harian, memberikan kemudahan dalam pengelolaan waktu dan akses informasi. Di sisi lain, platform streaming seperti Netflix dan YouTube memanfaatkan AI untuk mengevaluasi preferensi pengguna, menawarkan konten yang relevan dan menarik minat. Selain itu, chatbot dalam layanan pelanggan berfungsi sebagai solusi efisien, mengurangi waktu tunggu dan memberikan respons yang cepat, memperbaiki interaksi manusia-mesin. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, terdapat tantangan dan risiko yang perlu kita cermati. Penggunaan AI yang meluas membawa kekhawatiran mengenai privasi data, di mana pengumpulan informasi pribadi tanpa izin dapat menimbulkan pelanggaran yang merugikan individu. Selain itu, bias algoritma menjadi perhatian, karena data yang tidak representatif dapat memproduksi keputusan yang diskriminatif. Tak kalah penting, otomatisasi yang diusung oleh teknologi ini berpotensi menggantikan sejumlah pekerjaan, serta mendorong pekerja untuk menyesuaikan keterampilan mereka agar tetap relevan di dunia kerja. Menyelami lebih jauh, sektor-sektor industri telah merasakan dampak positif dari penerapan AI. Di bidang kesehatan, misalnya, alat diagnostik berbasis AI menawarkan kecepatan dan akurasi yang lebih baik dalam mendeteksi penyakit. Sementara itu, dunia keuangan melihat algoritma trading otomatis yang membuat transaksi berlangsung dalam hitungan milidetik, meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Tak kalah menarik, sektor logistik juga memanfaatkan robot dan sistem pintar untuk mengoptimalkan rantai pasokan, menciptakan proses yang lebih smooth dan responsif. Seiring AI terus berkembang, menjadi krusial untuk menyeimbangkan antara inovasi dengan regulasi dan etika. Memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang bertanggung jawab adalah kunci untuk memaksimalkan manfaatnya di masa depan, sambil meminimalkan potensi risiko yang mengintai. Inovasi bukan hanya soal kemajuan teknologi, tetapi juga tentang menjaga kesejahteraan masyarakat dalam era digital yang semakin kompleks ini. Selanjutnya kita memasuki dunia realitas virtual. Realitas virtual (VR) memasuki tonggak baru yang tak terbayangkan sebelumnya, di mana pengalaman interaktif kini melampaui batasan permainan. Dengan kemampuan untuk menciptakan simulasi lingkungan 3 dimensi yang imersif, teknologi ini menawarkan pengguna kesempatan untuk merasakan seolah-olah berada di lokasi yang jauh, memberikan pengalaman unik dalam bidang pembelajaran, pelatihan, dan hiburan. Dalam ranah pendidikan, VR menjadi pemandu inovatif yang memungkinkan penggunanya, seperti siswa dan pelajar, menjelajahi laboratorium kimia tanpa risiko kecelakaan. Mereka dapat melangkah ke dalam tour virtual museum, mengamati karya seni dari dekat, dan memahami konteks sejarah di baliknya. Dengan simulasi seperti ini, pembelajaran jadi lebih menarik dan efektif, memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung. Di sektor kesehatan mental, VR menawarkan terapi eksposur yang efektif bagi mereka yang menghadapi fobia atau gangguan stres pasca trauma. Dengan menciptakan lingkungan yang aman, pengguna dapat berlatih menghadapi situasi yang menakutkan dalam pengawasan profesional. Ini tidak hanya mengurangi rasa takut, tetapi juga membantu individu mengembangkan mekanisme coping yang lebih baik. Semuanya dalam setting yang terkendali. Di dunia arsitektur, desain, dan pelatihan industri, VR memberikan cara baru untuk memvisualisasikan proyek bangunan melalui pemodelan 3D interaktif. Para arsitek dapat menghadirkan ide-ide mereka dalam cara yang lebih nyata dan imersif, membantu klien memahami hasil akhir sebelum konstruksi dimulai. Dalam pelatihan industri, VR dapat mensimulasikan situasi berbahaya bagi pekerja tambang atau pemadam kebakaran, memberikan mereka kesempatan untuk berlatih tanpa risiko nyata. Namun, meskipun manfaat yang luar biasa, VR tidak lepas dari tantangan. Beberapa pengguna mungkin mengalami mual atau motion sickness akibat simulasi yang tidak dirancang dengan baik. Selain itu, harga perangkat yang masih tinggi menjadi penghalang utama untuk adopsi teknologinya secara luas.
Keterbatasan konten berkualitas dan standar interoperabilitas antar platform juga menjadi masalah yang perlu diatasi. Di masa depan, VR diperkirakan akan berkolaborasi dengan kecerdasan buatan, AI, menciptakan karakter non-pemain, NPC, yang dapat berinteraksi secara cerdas dan adaptif. Konvergensi dengan augmented reality, AR, akan menghadirkan mixed reality, MR, yang baru, di mana unsur digital dan fisik dapat berpadu lebih mulus. Dengan pengembangan wearable yang lebih ringan, seperti lensa kontak pintar, masa depan VR menjanjikan transformasi yang lebih mendalam dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.